radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid, siapa saja berpagi-pagi menuju masjid, siapa saja berpagi-pagi menuju qaraha atau bersori-sori, a'addallahu lahu fil jannati, a'addallahu, niscaya akan mempersiapkan oleh Allah lahu baginya fil jannati, baginya fil jannati dalam surga, nuzulan, yaitu tempat tinggal, kullama ghada al-raha, setiap sore atau pagi sore. Jadi di dalam surga akan ada tempat tinggal permanen, ada tempat tinggal semi permanen, artinya tahu terletak sembilan dulu, kemudian ada tahu istirahat. Istirahatnya adalah suatu Bali, para dengan si suge-suge kan, misalnya Bali ini Matara, kemudian duit kebun, bilang kebunnya ada tahu istirahat, minggu ini istirahat di kebun sini, minggu ini istirahat di kebun sini, sampai seterusnya. Itu merupakan gambaran dalam surga lebih hebat daripada balik-balik permanen, balik utama. Ada pun balik-balik sini, balik tempat istirahat sebentar. Jadi dengan isi selalu rajin ke masjid lama kemudian lagi, maka ia sendiri dan balik untuk istirahat lama arah khusus, untuk istirahat lagi arah khusus. Wa anhu, dan daripadanya Nabi SAW qala man tatahhara fi baitihi, siapa saja yang sudah bersuci di rumahnya, thumma mabo ila baitin, kemudian dia berjalan ke suatu rumah, artinya tempat beribadah dan membuyutilah daripada rumah-rumah tempat menyembah Allah, lihat dia fardhatan, supaya dia menunaikan akan salat wajibnya, mempara inilah daripada yang sunat-sunat, daripada kewajiban Allah Ta'ala. Kanat khutuwatuhu, niscaya adalah langkah-langkahnya itu, langkah-langkahnya khutuwatun dahuma, salah satu daripada itu tahuttu khati'atan, setiap satu itu akan menghapuskan satu kesalahan, wal ukhra tarfa'u derajatan, yang lainnya itu mengangkat derajat. Jadi ini berarti setiap langkah secara berselingan, langkah pertama menghapus dosa, langkah kedua mencatat kebagusan, terus marahnya mengangkat derajat. Muslim meriwayatkan hadis Muslim. Wan Ubay bin Ka'ab, hadis yang dari Abdullah bin Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan Allah Subhanahu wa taala daripadanya. Qala, dia berkata, kana rajulun minal ansar, ada seorang laki-laki dari kaum Ansar, la a'lamu ahadan, saya tidak mengetahui seorang pun, ab'ada minal masjid minhu, yang lebih jauh daripada masjid tempat tinggalnya dibanding dengan orang lain. Wa kanat la tuhti'uhu salatun, dan adalah sholat itu tidak pernah membuat dia salah dalam sholat. Dia tidak salah. Fakirah yang mau dikatakan baginya, lau ishtaraita himara, bagaimana kalau kau beli hemar saja, terkabu kau kendari dia bil zulma pada waktu gelap malam, waktu Ramadan dan pada waktu sangat panas. Qala, dia menjawab, ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid, tidak memudahkan akan saya bahwa tempat rumah saya di samping masjid. Inni uridu ayyuktabali, saya ingin untuk catatkan bagiku
Mam saya perjalanan saya di masjid pada masjid warujui dan pulangnya saya, dan tidak ada istilah perjalanan menuju masjid kalau disebut dalam kitab hidayah, kita tersalih kitab hidayah. Allahumma bi'abdi sa'ilina ilaika wa saya ilaika. Kemudian wa inni la arju asran wa la bataran wa lakin arjuru Allah sallallahu tiqaan akbil lima kardam ini karena ya terbaca sakit naik ke masjid. Ada dalam doa perjalanan menuju masjid. Kalau mau ditebus tapal, si penting adalah kedatangan. Tidak mustahil doa ini. Kalau dia buat silainan, baca wah. Jika astagfirullahaladzim sampai tutup. Jadi ya cara untuk menyikapi sebuah kasus. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, inni uridu ayyuk tabali. Sungguhnya saya ingin bahwa dicatatkan pada saya. Pada catat. Mam saya perjalanan saya di masjid pada masjid ini, waruju'i dan pulangnya saya, iza raja'tu ila ahli, apabila saya kembali kepada keluarga saya. Faqala Rasulullah SAW bersabda Rasulullah, qad jama'allahu laka dzalika kullahu. Sungguhnya Allah telah menghimpun bagi engkau semua itu. Kemudian dzalika kulli semuanya rawahu Muslim, berarti hadis Imam Muslim, berarti hadis yang kita miliki adalah tentang langkah demi langkah, tentang melekatkan tangan di bawah dada, lalu seperti musyawarah dengan persiapan mutlak harapan dengan si syahid sabilillah. Wa an Jabir, daripada Jabir radhiyallahu anhu, qala khallatil biqa'u khallatil biqa'u, telah kosong tanah-tanah halal masjid di sekitar masjid. Fa'arada Banu Salimata, maka menginginkan oleh Banu Salimah ayyan takilu aqrabal masjid, agar mereka berpindah ke dekat masjid. Qalu, lalu mereka berkata, "Na'am ya Rasulullah." Iya, betul ya Rasulullah. Jadi kedua dulu nih. Pembawa dari Rasulullah, maka sampailah dari Rasulullah faqala lahum an-nabi, maka telah sampai bagi mereka itu Baghdadi telah sampai. Kalau misalnya Pramawata, jadi maksudnya setelah berencana ini, nanti ngombe, nanti ada rapatan ke masjid dari ini. Jadi setelah itu Tuhan ini sehingga marantal hadis ini. Namun setiap langkah mencatat kebagusan, langkah kedua mengangkat derajat. Terus pada doa. Berarti semakin banyak yang melangkah, semakin tinggi derajat, semakin banyak pahala dapat. Ada apa yang berbeda? Berarti kan dari jauh yang melangkah. Khalatul biqa'u halal masjid. Jadi kita ada si sahabat ini kosong karang masjid ini. Kalau bangun dulu balik ya bau. Ayah dengan dia jelas. Rasulullah kaji bangun baru hari di masjid ini. Adik kaji mulai rajin beribadah. Jadi paling tidak di mulai semenit di mana waktu kaji datang. Dia kemudian ya kemudian Pak Arada Banu Salamata ayyan takilu urban masjid. Maka inginlah Banu Salamah itu untuk berpindah ke dekat masjid. Pabala kedalikan Nabi SAW, maka sampai lagi daripada Nabi SAW, papalah maka Nabi bersabda bagi mereka, balagani annakum turiduna, telah sampai cerita kepadaku, maksud Rasulullah di para sahabat, bahwa kalian itu mengendaki antak kilu bahwa kalian berpindah kurban masjid pada masjid. Kalau na'am ya benar Rasulullah, kami ingin sekali dekat masjid Rasulullah. Na'am ya Rasulullah, kan aradna dzalika, kami juga sudah berkeinginan seperti itu. Kami sudah berencana seperti itu. Faqala Balisara, maka berkata Rasulullah, diarakum, yaitu rumah kalian. Taktu
taktub yang menulis abaakum ya bapak kalian. Diarukum, diarukum tuktabu atarukum, yaitu rumah kalian itu adalah dicatat adalah bekas kalian, tampak kalian. Faqalu ma yasuruna anakuna tahawal, apa yang membuat kami itu menjadi senang dan gembira? Sungguhnya kami ini adalah orang yang berpindah berhijrah dan merantau. Nah, kemudian yang ada faqalu diarukum atarukum faqalu ma yasuruna anakuna tahawal. Kalau begitu tidak ada gembiraan bagi saya untuk berpindah. Jadi soal kepada Rasulullah SAW makna daripada perpindahan ini. Warahul Bukhari dan telah menyebut oleh Imam Bukhari Magnan min riwayat Anas daripada riwayat Anas. Jadi secara makna riwayatan daripada Anas karena menjadi karena Anas ini 1000 tahun ya berkhidmat di Rasulullah SAW. Dalam tahun 1000 tahun banyak hal isi saksian dan disuruh tulisnya untuk jadi sebuah kitab pelik. Kalau dilarang dari generasi kemudian ada tulisnya sampai detail. Perlu ada juga di Rasulullah berbeda di Rasulullah bahwa Nabi tulis kaji ini berdasarkan dengan logika dikaji. Maka kita ini langsung dia tasbih untuk apa? Untuk membebaskan manusia daripada jin dan lain sebagainya. Kalau nasi lalu beribadah ke masjid. Jadi dengan demikian, apabila manusia yakin bahwa baliknya tetap walaupun berdiri buat untuk salat berjamaah, tentu dia besok kosong. Qala al-musannif muhaddits rahimahullah ta'ala wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu inna azaman nasi ajran fis salati ittakhadhu ilaiha mamsha ab'alhum ini. Jadi memang hadis kelima ini yang terakhir Rasulullah berbahasa dengan sifat pelik pala dan sihir lalu semayang yang paling masih kalau dia paling jauh balik paling jauh. Dalam negara-negara minoritas Islam biasanya jauh. Misalnya Australia banyak para alam isi membeli balik pindah dari gereja. Kenapa? Telah belajar terang-terangan tidak jadi masjid maksudnya. Balik tidak jadi masjid. Dan jauh-jauh jarak sampai 12 kilo. Jangan kawan dengar, kaum muslimin lagu setiap waktu sholat pernah datang doa sampai penuh masjidnya dengan jamaah muslim masih datang dengan jauh. Karena apa? Karena yang mulai tampak selangkah terhapus dosa, tercatat kebagusan. Tercatat adalah suatu isi kadang-kadang menimbulkan suatu gairah dalam beribadah. Ya cara Rasulullah SAW untuk menggemarkan para sahabat beribadah. Wallahu a'lam bishawab dari majma'ah. Cuman ketika sampai ini yang menjadi imam lagi-lagi yang menjadi imam itu pertama yang tidak pernah ngaji tidak tahu keadaannya dari awal ke akhir tidak tahu, kemudian ada mengatakan hadir kadang-kadang bahkan tak pernah hadir. Nah ini dicegah jadi imam. Nah, sikap kita ketika kita tetap mengikuti makanya dari lagi dari tajwidnya sama sekali tidak ada di orang itu. Kadang-kadang maaf kebalikan ada karena kebiasaannya nanti kemudian bagaimana sikap kita tapi problem marah itu agar kedua orang tentang ekonomi itu dan kurang kaya di mana mulai dari awal nanti suara pada saat menjadi imam pada ketika membaca salat itu ketika ia dijahatkan atau dicirkan. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang banyak problem terjadi begini bahwa
Ya secara garis besarnya adalah makmum. Lamun makmum kalau milik imam, sedangkan lamun imam dia kalau milik makmum. Nah cuma permasalahan harus dulu apabila terjadi misal ada kalau jadi imam dia dan dia mau sembahyang ke masjid atau sembahyang itu pada kemudian lalu akan terjadi suatu permasalahan, maka sikap yang paling bijak adalah harus musyawarah, karena sebenarnya si yang wewenang jadi imam adalah saya jadi pemimpin formal dalam masjid itu. Misalnya lamun masjid tingkat gubuk ya kepala dusun jadi imam, dan apabila kepala dusun uzur atau tidak mampu memberikan rekomendasi pada penghulu lawan ya isi jadi imam. Nah, lamun penghulu masih kurangan, misalnya penghulu memberikan rekomendasi kepada jamaah isi memang cocok untuk jadi imam. Nah, jadi manajemen imamah di dalam ilmu fikih memang harus disebutkan paling umukum pertama akbarukum sidran, kemudian aksarukum Qur'anan. Jadi terjadi perpaduan kalimat yang hukum akbarukum sidran, si paling beli umurnya, kemudian perpaduan kanca aksarukum Qur'anan. Artinya aksarukum ini adalah si banyak menghafal ayat Al-Quran dan termasuk keahlian dalam Al-Quran yang paling banyak, termasuk masuk dulu dengan tajwid dan segala macam masih berkaitan. Ya si pantas untuk jadi imam. Nah apabila terjadi kasus seperti ini, memang secara bijak harus cepat, secara cepat harus diatasi, dan sambil berlalu dan cara musyawarah. Kemudian direkomendasikan isi pemimpin formal, masih belum ada pada dusun. Kalau masih tingkat desa ya pada desa, tingkat camat ya camat, sampai kepada presiden. Lalu masuk dulu kami mampu harus direkomendasikan. Nah kemudian apabila terjadi terus berlarut malam ini bermain, apakah kita diganggu dan sembahyang di tempat lain? Ganggu, karena malah sebenarnya kan masalah fadilah itu tidak pada bab hukum, hanya fadilah. Jadi kadang-kadang kita sering terjadi mendasari hukum dengan fadilah berbeda, menggunakan fadilah sebagai hukum. Saya disebut bahwa salat berjamaah ini kan mulai dalam kitab-kitab Syafi'iyah justru sunat muakkad, hukum melaksanakan padahal muin kan ya, sunat muakkad melaksanakan salat berjamaah, dan paling tinggi termasuk ya fardu kifayah. Dan karena apa dari dasar anti didasari bahwa hukumin ya sunat muakkad berdasarkan salatul jamaati afdalu min bisab'in wa isyrina darajatan min salatil fardhi. Salat berjamaah itu lebih afdal itu likur kali lipat kebanding saja salat biasa-biasa. Ini fadilah. Nah, anjir berijab para ulama mengatakan sunat muakkad. Imam Nawawi sunat muakkad. Nah, kemudian Al-Sa'ida mengatakan fardu kifayah melakukan salat berjamaah. Kemudian fadilah ke masjid berbeda kan? Fadilah ke masjid berbeda. Nah, apabila terlakukan dua, maka dua mau ialah fadilah salat berjamaah dan fadilah perjalanan ke masjid. Jadi target minimal 27 derajat. Balik akan berubah dia menjadi lebih banyak tergantung daripada kualitas di dalam melaksanakan salat. Jadi target minimal 27 derajat ini. Namun tidak berarti bahwa berjamaah di masjid sebagai syarat sah. Ara silai jadi siap besok desa masjid kuliah lagi. Dari arah khatib si membaca firman Sabda Rasul mengatakan la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Tidak sah
salatnya orang yang menjadi tangga masjid kecuali kalau dia salat di masjid. Berarti salah satu daripada syarat sah salat itu lah sembahyang di masjid. Lamun sembahyang di masjid, misalnya bisa di kuku, misalnya di pondokan dia sah. Sembahyang di balik dia sah. Karena lana lo artinya lana pihak asahaya menafikan saya. Padahal ulama mengatakan lana pihak al-kamilah. Nah, artinya tidak sempurna. Tidak sempurna itu berbeda kata tidak sah. Namun tidak sempurna itu boleh jadi sah kalau dengan lengkap, dengan sempurna. Arti sempurna adalah melebihi sah. Melebihi sah. Jadi dia mau sampai kepada tataran sempurna. Karena apa? Apa sih bang sempurna? Lekat di masjid sekian langkah. Setiap langkah kan 10 derajat hapus. Dosa 10 hapus. Kemudian kebagusan 10 tercatat. Sekian langkah. Mengadat itikaf. Kemudian silaturahmi. Nah, ini adalah termasuk ya si menyempurnakan. Bahkan ini kadang-kadang tingkat kesempurnaan lebih tinggi daripada target minimal 20 derajat itu. Nah, jadi ribut, ribut, siap. Keberatan di tengah-tengah masjid itu. Padahal bahwa sembahyang di kesah namun balik lagi. Karena sebelum nanti sebut bahwa ilmu nuh ini harus diutamakan. Bahkan sampai itu bahasa daripada para sahabat bahwa perumpamaan dengan isi mempelajari hadis, pelajari Al-Quran, lagu dia belajar nahu, maka diibaratkan yang marah misalnya masang mahkota di otak si dia bilang bulu. Dia bilang bulu otak. Nah, itu pasal mahkota tidak bagus. Jadi indah. Ya. Sebaliknya, dakan dia masang mahkota, lamun bulu dia bagus, tetap dia tergagal. Jadi antara sebut bahwa wanahu yuqaddaman. Ilmu nahu itu harus dahulukan nahu. Nah, ya sebabnya bagi para penuntut ilmu Al-Quran, hadis dari kami ketinggalan nahu. Karena manusia itu lamun dia tahu nahu, kadang-kadang asati pelakon hadis atau Al-Quran jadi dalilnya. Karena nahu memang pada dasarnya adalah hanya alat untuk membaca. Lalu akan berkaitan dengan ilmu lagwi, isi mengandung arti artinya jadi alat untuk memahami. Balagah tidak mau ketinggalan. Balagah ma'ani bayan. Karena ia lalu. Nah, apalagi lamun mau dilabib. Wow ni doang pilih ia sekarang. Hanya huruf wow sampai pilih macam dan sekian banyak percontohan. Nah, ini sebagian daripada calon-calon doktor kayak dulu. Ya disertasi kadang-kadang hanya wow bahas. Arsipik wow doang. Dan kali ini la nafiyah al-kamilah. Aku yang jadi la nafiyah sahih. Nah, kemudian isi kedua apa urutnya?